Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah dari kelas 1E. Akan menjelaskan manusia menurut beberapa pandangan. Yang pertama yaitu pandangan humanistik. Dalam pandangan ini disebutkan bahwa manusia bersifat rasional dan tersosialisasikan, serta mampu menentukan sendiri nasibnya, termasuk mengontrol dan mengatur dirinya sendiri. Menurut C. Rogers dalam Ihsan Ansori, dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mengarahkan dirinya sendiri menjadi individu yang positif. Sedangkan Adler dalam Ihsan Ansori berpendapat bahwa perilaku individu tidak serta-merta digerakkan atas dasar untuk kepuasannya sendiri, namun lebih banyak didasarkan pada tanggung jawab sosial dan dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut pandangan psikoanalitik, kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuasaan psikologis yang dimiliki. Pelopornya adalah Sigmund Freud yang mengemukakan struktur pribadi manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. ID atau Dasein, yang berisi berbagai dorongan kemauan dan berbagai keinginan instinktif yang selalu memerlukan pemenuhan dan pemuasan. Kedua, ego, das Ich, nampak perannya pada fungsi pikir yang bertindak sebagai jembatan untuk dapat merealisasikan berbagai dorongan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan. Yang ketiga, superego, das Aber-Ich, yaitu fungsi kata hati yang bertugas sebagai kontrol boleh tidaknya suatu dorongan direalisasikannya, sehingga superego tumbuh dan berkembang karena interaksi individu dengan norma, lingkungan, dan tatanan sosial yang ada. Menurut pandangan behavioristik, kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah reaksi dan adaptasi dan lingkungan sekitarnya, sehingga tingkah laku manusia sepenuhnya dikawal oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Pada kelahirannya, manusia bersifat netral. Perkembangan kepribadian individu sepenuhnya tergantung kepada lingkungan. Selanjutnya, tentang etika. Menurut Bertens, ada 2 pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Menurut Minarno, dalam Huda terdapat 4 teori etika yang sering digunakan sebagai bahan acuan untuk menerangkan keputusan moral. Keempat teori etika tersebut adalah: yang pertama, teori etika konsekuensialisme. Teori ini memberikan jawaban atas soal apa yang harus saya lakukan dengan melihat konsekuensi atas aneka jawaban. Dengan demikian, yang etis ialah sesuatu yang memberi keuntungan tertinggi atau menyumbangkan kebaikan lebih banyak terhadap masyarakat banyak. 2. Teori etika deontologi. Teori ini menunjukkan kewajiban penentuan bahwa sesuatu itu etis maupun tidak. Sesuatu akan etis apabila melaksanakan kewajiban atau bertanggung jawab. Apabila berpegang pada kewajiban dan aturan, maka kepentingan diri tidak akan mengalahkan kewajiban moral. Ketiga, teori etika hak. Teori ini memecahkan dilema moral tetapi lebih dulu mempertimbangkan hak dan kewajiban moral mana yang dilibatkan di dalamnya. Dilema tersebut dipecahkan dengan mengindahkan struktur hak. Teori hak merupakan teori etika paling populer, berkembang di kebudayaan Amerika Serikat. Yang keempat yaitu teori etika intuisionisme. Teori ini menyelesaikan dilema etis dengan berlandaskan kepada intuisi. Etika mahasiswa di lingkungan Universitas Bangka Belitung secara garis besar tertuang dalam Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Dalam peraturan ini, mahasiswa memiliki beberapa kewajiban dan ini mengandung etika di dalamnya, yaitu 1. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di UBB. Yang kedua, menghormati dosen dan tenaga kependidikan
dan sesama mahasiswa di lingkungan UBB. Ketiga, mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menghargai sesama peserta didik. Keempat, memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial. Yang kelima, ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan lingkungan UBB. Yang keenam, menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna. Yang ketujuh, berperan aktif dalam menumbuh kembangkan atmosfer akademik di lingkungan kampus. Yang kedelapan, mencintai dan melestarikan lingkungan. Yang kesembilan, menjaga kewibawaan dan nama baik UBB. Yang kesepuluh, menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional. Yang ke-11, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencerminkan etika yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Berikutnya tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berpikir, serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, yaitu yang pertama, Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, alat-alat teknologi, kedua, sistem ekonomi, yang ketiga, keluarga, yang keempat, kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi. Yang pertama, sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga. Yang keempat, petugas-petugas untuk pendidikan. Fungsi kebudayaan yang pertama, untuk melindungi diri terhadap alam. Yang kedua, untuk mengatur hubungan antar manusia. Yang ketiga, sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.